Sekolah Tinggi LP3 kami. Bersama dengan Bapak Gregorius Daru yang akan menjadi pembicara kami sore ini, rahmatilah kami dengan berkat kasih karuniamu, sehingga Zoom meeting kami ini bermanfaat, meneguhkan, dan menguatkan setiap kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan waktu dan saat ini dalam tangan-Mu, demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Putra dan Roh Bapa, Putra, Kudus. Roh Kudus. Amin. Terima Amin. kasih Selamat Bapak sore. Bertus Iko atas Terima kasih kesediaannya. Pak Galang. Baik, kita akan memulai saja tanpa membuang waktu lama. Sebelumnya Pak Greg, saya alihkan ke host ya Pak Greg ya. Siap, Pak Galan. Terima kasih. Oke, nanti saya bisa diubah menjadi co-host. Oke. Oke, sudah saya ubah ke host. Minta tolong untuk saya di. Dengan yang STP card ya? Nggih. STP card ya? Nggih, nggih, Pak. Iya, Pak. Bagus. Oke. Oke, sudah. Ya, oke. Makasih Pak Greg. Silakan Pak Greg, waktu dan kesempatannya kami berikan sepenuhnya ke Pak Greg. Halo, Pak Glenn, terima kasih. Bapak Ibu Guru, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Berjumpa kembali, Pak. Ya. Katanya saya dengar lagi stres ya. Kenapa tuh stres tuh? Iya, Pak. Iya, Pak. Ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Sebagian dari teman yang stres. Pak Lorianus ngopi sendiri Stres tuh. gara-gara takut dihubungi Pak Galan. ini, Pak. Saya temani Pak, ngopi dulu ya. Loh, ngopi dulu kalau stres Bapak Ibu. Siap, Pak. Siap. Mana kopinya? Sudah siap kopi 2 gelas nih saya, 2 cup nih. Jadi Bapak Ibu, tema kita itu psikologi perkembangan dan kaitannya dengan iman. Kemarin memang saya juga ikut menjadi penguji UP, ya, penguji UP. Waduh, macam-macam Bapak Ibu, kisahnya tuh macam-macam. Jadi memang peserta UP kemarin itu dari Samarinda, dari Curug, saya mengisi 2 sesi. Mereka sangat tegang gitu, sangat tegang. Lalu ada kesalahan teknis gitu. Kalau Bapak Ibu dulu, saya tanya dulu, kan tegang tuh. Kenapa bisa tegang? Apakah persiapannya kurang atau bagaimana nih? Misalnya Ibu Maria Gabrielinda, tegang nggak Bu kemarin tuh Bu? Iya, Pak, saya. Kemarin ya, tegang, Pak, gugup, terus apa ya? Bagaimana? Grogi-grogi, Pak. Tapi bisa mengerjakan. Bisa Pak, cuman kan begini ya Pak ya, saya sharing sedikit. Kalau di kelasnya kita itu kemarin pas kita lagi itu bising sekali itu Pak bunyinya. Jadi kita tidak fokus untuk baca soal. Berisik sekali. Entah dari mana saya juga kurang tahu Pak. Aman Bu, aman. Baik. Bapak Ibu saya izin mute dulu ya. Saya izin mute dulu. Iya Pak, ya boleh Pak. Baik, saya izin mute dulu karena ternyata sinyal saya juga agak low kalau banyak yang masuk ini. Baik, mumpung sinyalnya masih cukup stabil, saya izin. Saya baru masuk karena saya lagi di jalan. Ya, mantap. boleh. Di jalan, Oh iya. Ya Bu, atas ya Bu, nama jangan susah. Desiana. Iya Bu, Ya. jangan susah. Sebentar, saya coba izin share dulu. Nanti sebisanya sampai dengan jam 4 ya Bapak Ibu. Semoga saja berguna ini. Semoga ya. Semoga berguna. Semoga sudah dilihat ya Bapak Ibu. Kegiatan belajar psikologi perkembangan berbasis kristologi. Sudah melihatkah Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Jadi PPT ini. Suaranya kurang jelas Pak. Oh, sebentar, ini karena banyak yang masuk nih. Saya pindah dulu ya.
Jadi Bapak Ibu, PPT ini dibuat oleh 2 orang sebenarnya. Saya dan Suster Teresia Neumann Derum. Beliau dosen di IP Malang. Kami berdua bekerja sama membuat PPT ini demi Bapak Ibu guru PPG itu. Tapi yang kami buat itu sebenarnya untuk angkatan yang awal-awal. Ya, menurut saya masih relevan ya. Masih relevan pada Bapak Ibu. Baik, saya izin pindah di sini mungkin ya. Ya, semoga kelihatan. Kopinya saya bawa dulu ini. Ya. Oke. Oh, saya tidak kelihatan ya? Apa begini? Oke. Psikologi perkembangan berbasis kristologi. Baik, pengertian dulu Bapak Ibu. Jadi, psikologi Kristiani sebenarnya kan. Psiko berasal dari bahasa Yunani, psike ini, yang berarti jiwa atau anima. Jadi, jiwa itu diartikan psike. Kalau logos itu artinya ilmu. Maka psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan. Kalau kita bicara kejiwaan, Bapak Ibu, ribut cara kejiwaan. Kalau di ilmu yang ilmiah, ya ada 3 hal yang membuat manusia itu punya jiwa. Pikirannya, kemudian perkataannya, atau perasaannya juga. Pikiran, perasaan, lalu ekspresi dan keduanya perbuatan. Jadi 3 hal ini yang membuat orang itu bisa diukur kejiwaannya bagaimana. Kalau dikatakan jiwanya baik, itu pikirannya baik, perasaannya juga positif, bisa menyayangi, bisa mencintai, perbuatannya juga baik. Kalau orang dikatakan ada gangguan jiwa gitu misalnya, itu mungkin ada hubungan gangguan dengan pikirannya, atau misalnya perasaannya lagi kecewa, lagi sedih, nah itu dia bisa gangguan kejiwaan. Apalagi perbuatannya. Mohon dikondisikan Bapak, ya. suaranya terganggu, Pak. Saya mute semuanya. Silakan Pak Greg untuk lanjutkan Pak Greg. Sorry Pak Greg. Mohon para guru tolong dikondisikan ya. Sudah dewasa semua kan? Oke, baik. Terima kasih Pak Gelan sudah dibantu ya. Jadi sekali lagi, jika dikatakan guru-guru ini jiwanya sehat atau tidak ini gitu ya. Sehat jika pikirannya sehat, perasaannya juga sehat, perbuatannya juga sehat. Pak, kalau gurunya stres gimana? Ada kemungkinan ya. Saya juga pernah pusing Bapak Ibu, ada kemungkinan pikirannya itu melengseng ya. Waduh, bisa. Lalu akibatnya apa? Saya tuh pernah waktu ngajar anak kecil tuh marah-marah itu. Lalu saya ditegur oleh kepala sekolah waktu saya lagi belajar mengajar. Oh iya, ternyata untuk jadi guru tidak mudah Bapak Ibu, karena pikirannya harus sehat, perasaannya juga harus sehat meskipun ada masalah di belakang, perbuatannya juga harus sehat. Apalagi guru agama, kira-kira begitu ya. Sehatnya menurut Kristiani lagi, ya. Menurut Kristiani lagi. Ya. Jadi kalau di sini bagaimana dengan psike menurut Kristus? Jadi sehatnya itu bukan sehat menurut manusia normal, Bapak Ibu. Bukan sehat menurut misalnya aturan Islam, bukan. Sehatnya itu menurut aturan Kristiani. Saya beri contoh. Teman saya guru agama Islam tuh punya istri 2. Dan bagi dia tuh sehat-sehat saja punya istri 2 karena didukung agama. Misalnya Pak Agung Gregorius nih. Pak Agung Gregorius misalnya punya istri 2 gitu gimana Pak? Sehat tidak Pak? Halo Pak Agung. Kalau Pak Agung punya istri 2 gimana? Sehat tidak? Ya. Oh masih mute tuh. Masih mute. Misalnya Ibu Imelda misalnya. Dimakan sampai si 2 P.
Tidak sehat kalau menurut Nanti ajaran, Pak. ganti-ganti. Tidak sehat ya? Ya, tidak sehat, Pak. Karena aturan Kristiani begitu. Ya. Kita punya aturan Kristiani itu ukuran sehatnya itu kas tuh. Berbeda dengan aturan yang lain. Oke, lanjut ya. Lalu sehatnya Kristiani gimana, Pak? Sehat jiwa menurut Kristiani gimana? Jadi kalau saya ringkas dengan ini, maka dia punya mos atau etos, punya adat istiadat sesuai dengan yang diinginkan Yesus. Aturan kesusilaan itu sesuai dengan perasaan Yesus. Apa yang bajik, apa yang benar, apa yang baik itu ukurannya Yesus. Maka standarnya sudah susah tuh. Nah, oke, saya akan lanjut ya. Maka pertanyaannya, apakah guru-guru agama ini yang baik hatinya, yang disayang Tuhan ini, sudah putra-putri kita secara Kristen itu? Liturgianya bagaimana? Kerikma atau pewartaannya gimana? Apakah sering baca kitab suci? Persekutuannya bagaimana koinonia itu ya? Diakonia bagaimana? Kadang-kadang kalau saya mendengar komentar-komentar guru agama, tidak hanya Katolik ya, yang Islam juga tuh. Kadang-kadang ada komentar-komentar yang apa ya? Yang menyinggung gitu atau yang sedikit apa ya? Melecehkan atau menghina gitu-gitu. Itu menurut saya apa namanya? Dalam hati gitu. Karena kan guru agama. Lalu, nah ini mungkin pertanyaan reflektif aja nih. Pengen dengar Kita suaranya. ini, saya Bapak Ibu Ini pakai sudah bangsa. Sebentar, di mute dulu tuh. Di mute dulu ya. Ibu Notilia Cibua yang berisi, Pak. Oke, sebentar. Nggak berisi di sini. Oke. Jadi ini bagi guru-guru nih. Apakah kita sudah mendidik putra-putri kita Buat dengan cara sendiri Kristen di nih? sini. Bentar, ini kok ada trouble ini. Semakin banyak yang masuk ternyata ini apa gangguan nih laptop saya. Ya coba ya. Coba lagi. Baik, mungkin sambil menunggu nih. Bapak Ibu, salah satu ajaran Yesus yang sangat terkenal itu adalah kasihilah musuhmu gitu ya. Itu berat itu. Tapi guru agama dengan standar Kristiani perlu menyadari itu. Pertanyaan saya pada Bapak Ibu guru, coba jawab di chat. Misalnya Bapak Ibu guru punya musuh nih. Dia pernah menyakiti Bapak Ibu guru atau keluarga Bapak Ibu guru. Kira-kira ampuni nggak mereka itu? Silakan jawab. Ampuni, tapi membutuhkan waktu lama. Coba di chat sambil dinarasikan supaya kita bisa sharing-sharing dulu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu guru punya musuh nih. Punya musuh yang menyakiti atau memfitnah misalnya. Kadang-kadang di dunia pendidikan tuh ada saja ya, entah gosip atau apa yang menyinggung kita itu. Kabar hoax tuh. Kita sakit hati nih. Atau misalnya keluarga saya itu pernah ditipu Bapak Ibu. Pernah ditipu. Saya juga sakit hati. Wah, saya itu mengampuni perlu 15 tahun tuh. Kalau Bapak Ibu guru gimana? Diampuninya dijelaskan dulu. Diampuninya dijelaskan dulu. Diampuni, Pak. Diampuni, Pak, tapi butuh proses yang lama. Oh, sama dengan saya ya. Diampuni tapi butuh proses waktu yang lama. Kalau diampuni ya butuh proses, Pak. Setidaknya memaafkan. Tuhan Tapi punya, untuk PDKT-nya lagi tuh agak susah. Kayak diampuni Tuhan ya. punya rencana sendiri, Pak, untuk bisa memaafkannya. Iya. Sekarang ini kita kasih kisah nyata yang beneran nih. Saya ada, Pak. Saya, Pak. Ini Saya saya kasih ada. kasus dulu sebelum sharing Bapak Ibu.
Semoga tidak terjadi. Saya kasih kasus dulu. Ya. Saya, Pak. Coba saya kasih kasus dulu. Bapak Ibu misalnya nih, ini pernah terjadi di teman guru agama saya. Dia PPG juga. Pasangannya itu selingkuh. Jadi dia punya istri, istrinya selingkuh. Bapak Ibu guru bayangkan suaminya atau istrinya atau pacarnya selingkuh. Diampuni nggak? Coba. Sakit Gimana, hati, Pak? sakit. Bagaimana, Pak? Diampuni, Pak. Semoga tidak terjadi ya, tapi misalnya terjadi. Berat. Sakitnya itu di sini. Berat rasanya. Berat. Sakitnya di hati. Ternyata Pak, tapi yang Ini kisah nyata. tetap diampuni. Kisah nyata, semoga tidak terjadi di kita nih. Tapi misalnya saya tanya Gaby. Tadi Gaby itu Gaby siapa? Coba. Saya mute dulu. Tanya saya, Pak. Saya mute all dulu, sebentar. Oke, mute all dulu. Gaby silahkan, on mic. Gaby. Oh, Gaby masih ragu-ragu tuh. Katarina Tiara. Coba gimana? Mbak Tiara gimana, Mbak Tiara? Coba sharing. Yo. On mic, Mbak Tiara. Ya Pak Dik. Gimana? Sharing. Itu sudah saya jawab toh. Nah, itu kan yang lain belum dengar tuh. Coba sebentar. Diampuni nggak tuh? Selingkuh berani-beraninya saya diduakan ya. Iya, tapi selingkuhnya sama Tuhan Yesus, dia jadi bruder. Oh, gitu ya. Saya mau marah juga. Jadi artinya masih terbalik kali Bu. Ya, itu kan demi kebaikan gitu ya, Mbak Tiara. Marah, iya marah. Proses memaafkan itu saya butuh waktu lama, hampir 8 atau 9 tahun untuk memaafkan, menerima kenyataan yang sudah ada. Karena waktu itu kami juga ada kami bertemu juga menyampaikan perasaannya ya. Lalu saling terbuka, kemudian ternyata dia juga kekeh dengan apa yang sudah menjadi pilihannya, ya sudah. Meskipun saat itu saya berontaknya bukan hanya dengan dia, dengan Tuhan juga, karena 3 tahun di awal saya pergi ke gereja, tetapi tidak pure untuk ibadah, hanya untuk ini saja. Jadi saya pamit dengan Bapak Ibu saya untuk ke gereja, tetapi ya saya ke gereja, saya mendampingi anak-anak sekolah minggu, tapi tidak misa. Itu bentuk protes. Nah, sekarang, apakah peristiwa memaafkan itu menurut Mbak Tiara mendewasakan iman untuk yang sekarang ya? Karena itu sudah dilalui itu. Kalau sekarang gimana Mbak Tiara? Iya, pada akhirnya itu menjadi salah satu titik saya untuk menjadi menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan, meskipun ya ada proses tersendiri gitu. Boleh cerita sedikit kenapa saya menjadi pribadi yang sampai saat ini seperti yang Pak Greg kenal begitu? Boleh Bu, tapi jangan menangis ya. Sudah enggak. Kemarin waktu itu kami bertemu, kemudian dia memutuskan untuk menjadi bruder sesuai dengan keinginannya. Lalu saya waktu itu ke Tumpang Malang. Pada saat itu ada pencurahan Roh Kudus melalui Romo dari monstran itu yang Romo berkeliling, tapi saat itu saya masih bisa melihat, tetapi ketika Romo lewat di depan saya kena jubahnya, kasulannya. Seketika itu saya seperti orang buta. Saya hanya bisa menangis karena tidak bisa melihat apapun. Saya berangkat dari Semarang ke Jawa Timur, ke Malang, dalam keadaan baik-baik saja, tetapi di sana saya buta gitu.
saya nangisnya itu karena nanti aku pulangnya gimana gitu toh. Ya Setelah itu mungkin Tuhan sayang sama Mbak Tiara, makanya di apa namanya ya? Didekatkan dengan cara seorang begitu. suster menyampaikan seperti ini. Apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan gitu. Tapi saat itu saya nggak ngerti apa yang sudah saya mulai. Lalu suster pembimbing itu mendampingi saya beberapa hari di sana, sekitar 2-3 hari waktu itu saya lupa. Lalu saya menemukan titiknya bahwa ada yang belum selesai. Ternyata salah satunya itu, saya masih ada parah. Kemudian akhirnya saya dengan mantan telepon, yang saya menyampaikan sakit hati saya, dan saya minta maaf. Justru saya yang minta maaf, tapi ya akhirnya dua-duanya minta maaf. Kemudian ya kami berteman sampai sekarang. Begitu. Terima kasih Mbak Tiara. Yang jomblo Jadi silakan memang merapat. proses memaafkan lalu perlu waktu, akhirnya mendewasakan iman dengan cara khusus. Lalu Mbak Tiara menyadari panggilan hidupnya sekarang itu, pewarta juga gitu kan. Kalau bisa semaksimal mungkin dengan cara Mbak Tiara. Ini tadi ada yang raise hand. Coba Bu Mayaria Ignacia, SAG itu. Mau sharing apa tuh Bu? Ya Pak, izin Pak untuk menjawab tentang pertanyaan Bapak tadi, dan mohon maaf, izin saya off cam karena jaringan saya kurang stabil Pak. Oke, ya. Itu wajahnya kelihatan kok. Bu Maya atau Mbak Maya ini? Stabil ke saya rasanya Pak, cuma 1 batang Pak. Oh iya. Ya. Silakan. Terkait dengan pertanyaan Bapak, kalau hal itu terjadi, secara pribadi ya Pak ya, saya memaafkan, namun saya memberi kesempatan hingga 3 kali. Karena saya yakin dan percaya sebenarnya manusia itu pribadi yang sebenarnya bisa memaafkan, karena memang gambaran dan secitra dengan Allah. Di sisi lain sebagai manusia yang lemah Pak, dalam kesempatan 3 kali itu dan selepasnya saya akan menyerah dan saya berusaha untuk memaafkan, tetapi saya tidak akan melupakan dan saya akan memilih berpisah begitu Pak. Karena saya lebih mencintai diri saya sendiri Pak, dan tidak mungkin bertahan pada sesuatu yang menyakitkan dan pada akhirnya merusak citra diri saya. Begitu saja sih Pak, terima kasih. Kalau sekarang prosesnya gimana nih? Karena kan masing-masing berbeda. Tapi dari sisi Bu Maya nih, kira-kira peristiwa itu mendewasakan iman nggak? Kan pasti ada orang yang gimana Bu Maya? Pastinya peristiwa itu membuat saya menjadi pribadi yang dewasa Pak. Dalam hal apapun saya menjadi pribadi yang dalam melihat sesuatu tidak dalam satu sisi saja. Saya tidak menyalahkan 100% kepada seseorang yang misalnya menyakiti saya, dan sebaliknya juga saya juga tidak terlalu menyalahkan diri saya. Karena satu perkara dan masalah sebab musababnya pasti ada dari kedua belah pihak, terutama miskomunikasi dan lain sebagainya. Yang pastinya setiap masalah dan problematika dalam kehidupan yang saya alami intinya menjadi suatu proses pendewasaan iman dan diri saya secara pribadi. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Bu Maya, selamat sore. Kita kembali lagi ya. Jadi Bapak Ibu, dalam psikologi itu ada namanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah psikis, soma itu badan. Jadi apa yang dialami oleh psikis itu bisa berpengaruh. Sebentar, saya izin dulu sebentar. Oke, jadi apa yang dialami oleh tubuh soma itu bisa berpengaruh pada jadi apa yang dialami pikiran, psikis itu bisa berpengaruh pada badan. Psikosomatis, psikis dan berpengaruh pada soma. Apa contohnya? Mah. Penyakit mah itu bisa jadi bukan karena telat makan, tapi karena pikiran. Dalam studi lanjut saya itu bisa jadi orang sakit jantung, sakit syaraf, sakit penyumbatan jantung ini ya. Lalu darahnya tidak lancar. Itu kemarin saya meneliti berbagai pasien-pasien yang terapi. Ya.
Itu kenapa? Karena satu, dia tidak mengampuni menantunya. Dia tidak mengampuni musuhnya lah. Dia macam-macam aja. Jadi dendam dalam diri ini kan ada di pikiran, mempengaruhi tubuh bertahun-tahun. Nah, maka dalam hemat saya, Yesus itu menyuruh kita mengampuni itu untuk kesehatan juga. Kalau kita tidak mengampuni, ya bebannya akan semakin berat. Tidak hanya pada pikiran, tapi juga pada tubuh. Akibatnya apa kalau kita itu guru agama dan masih punya dendam, tidak mengampuni, ya murid kita juga kena. Murid kita juga kena. Dulu saya pernah diajar oleh Pak Gi namanya. Saya kemarin ketemu lagi, waktu Romo Istoto meninggal. Romo Istoto Romo di Komkat. Saya ingatkan Bapak, dulu Bapak itu sempat menjita saya tuh. Oh ya, dia tuh suka menjita ini kalau menghukum. Ya karena mungkin pada waktu itu dia ada luka batin juga. Maka dilampiaskan pada murid-muridnya. Ini Bapak Ibu, pada 800 atau 900 Bapak Ibu guru ini. Saya sungguh berharap dari psikologi Kristiani ini, Bapak Ibu bisa menyembuhkan luka batin sebelum mengajar. Jadi supaya Bapak Ibu juga tenang, murid-murid juga baik. Ya. Lalu, hakikat psikomoral Kristiani adalah moral religius yang didasarkan pada pewahyuan diri Allah dalam diri putranya, Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu, saya, termasuk guru agama ini, katekis ya, tidak dekat dengan Yesus Kristus, susah kita mengajar agama. Mengajar teorinya bisa, tapi guru agama itu kan mengantar Yesus pada murid, itu yang susah. Karena kita tidak kenal baik dengan Yesus. Dengan demikian perkembangan manusia yang baik tidak hanya ditentukan dari hasil penalaran, ya, tidak hanya dengan afeksi saja. Kan Bapak Ibu ada nih, kalau ukur kognitif, ya kan, afektif, psikomotorik. Tetapi terutama ini, apakah murid kita itu mencari kehendak Allah? Sama juga dengan saya, guru, Bapak Ibu, apakah kita itu mengajar itu mencari kehendak Allah? Pak, saya itu mengajar demi mencari Fortuner yang baru, Pak, gitu. Atau boleh, memang mencari cuan itu boleh, tapi di psikologi Kristiani ini saya diingatkan, semoga Bapak Ibu diingatkan, kita juga mencari kehendak Allah itu. Ada beberapa guru yang dari pengalaman-pengalaman lukanya, setelah dia tahu mencari kehendak Allah itu, anehnya lukanya semakin sembuh. Ya mungkin Bapak Ibu juga mengalami bahwa oh ya ternyata mencari kehendak Allah itu menyembuhkan banyak hal luka dalam diri saya. Lalu pribadi Yesus, sabda dan tindakannya adalah referensi kriterium normatif sekaligus esensi perkembangan manusia ideal. Kalau dari psikologi Kristiani, perkembangan dewasa yang ideal itu adalah seperti Yesus. Bisa menghadapi, melewati penderitaan dengan bantuan Allah Bapa. Yesus dengan peristiwa salibnya itu kan dan bangkit dari kematian itu kan sebenarnya selalu mengajarkan semua orang yang dibaptis termasuk guru agama ini, penderitaan itu dilewati dan dihadapi. Dan kalau misalnya murid-murid kita mengalami itu, ya kita temani supaya mereka menghadapi dan bangkit dari penderitaan. Nah, kalau sudah bangkit itu ukuran kedewasaan murid Kristiani. Indikator Anda sudah dewasa secara Kristiani. Nah, satu ini, karitas atau cinta yang total pada Allah. Misalnya kalau di sekarang nih, apakah Pak Greg itu sudah cinta total pada Allah? Belum. Ini masih berjuang saya, masih 60% saya itu cinta pada Allah. Terus Bapak Ibu skalanya berapa persen tuh? Misalnya saya tanya Bu Herlina, misalnya Bu Herlina, apakah dirimu cinta total pada Allah gitu? Bu Herlina jawabnya gimana Bu? Oh, Bu Herlina belum ini ya, pendengar tapi oke. Kalau misalnya Bu Suryani, Bernadetta, Simatupang, halo Bu, masih mute Bu? Iya Pak. Misalnya ditanya, apakah Ibu Suryani Bernadetta Simatupang cinta pada Allah? Ya. Berapa persen? 100%.
Oh, 100%. Apa tanda-tanda ibu cinta 100%? Oh, saya aja 60%. Apabila menghadapi masalah tidak lari dari kenyataan. Kenyataan. Akan mendekatkan diri pada Tuhan. Terima kasih Ibu Suryani. Oke, Misalnya, tadi siapa Pak? Siapa ya? Aduh, saya mau tanya Bapak Guru nih, teman saya nih. Pak, aduh, ini namanya tidak ada lagi. Palembang SMA Negeri 2 Sintang, ini Bapak siapa Pak? Palembang, Pak. Palembang? Ya. Oh, namanya itu kota tuh, namanya Palembang gitu kan? Ya, memang Palembang, Pak. Misalnya ditanya, apa Ya. Pak Palembang ini cinta total pada Allah? Jawabannya berapa persen? 100%, Pak. 100%. Apa alasan Bapak cinta 100% sama Allah? Karena memang tidak ada alasan untuk meragukan cinta saya kepada Allah. Mari kita lihat ya. Kalau orang berkaritas tuh punya identifikasi dengan susah. Lalu Pakai sekian. sebentar, izin dulu ya. Ya, next ya. Kalau banyak masalah ini. Mute all. Yes. Oke. Jadi, apakah misalnya kalau cinta 100% ya, Bapak Ibu, seberapa sering Bapak Ibu membantu mereka yang susah? Misalnya murid-murid yang susah, murid yang miskin, yang bodoh. Mohon maaf ya, kalau bahasanya begitu. Tapi misalnya ada nih, murid yang bandel. Yesus kan terkenal dengan slogannya, mencari domba yang hilang. Kita studi kasus. Satu murid miskin, bodoh lagi. Kalau di kelas bandel tuh. Apa yang dilakukan oleh Ibu Lediana? Mute, Bu, masih mute. Iya, Pak, iya. Kalau saya mungkin marah-marah dulu tuh. Ini anak bodoh sekali kau. Bu Lediana gimana tuh? Ya, memang ini sih Pak. Kalau di sekolah saya memang ada kasus seperti itu, Pak. Ada beberapa anak yang belum lancar membaca, masih mengeja gitu ya. Ya, jadi saya kasih kesempatan ke dia untuk setiap minggu itu tiap kali pelajaran agama ya Pak ya. Jadi satu ayat kayak gitu di kitab suci minggu depan nanti kamu bacakan ya. Jadi gitu di depan ibu. Jadi setiap minggu seperti itu. Memang sih butuh proses yang lama Pak. Harus sabar ya Bu berarti ya? Iya, butuh proses yang lama. Ya. Sekarang dia sudah naik kelas 8, puji Tuhan udah mulai lancar membaca gitu Pak. Ya. Kelas 8 lancar membaca, ya. Memang ya, itu. udah. Jadi, tapi mau tidak mau, saya setuju dengan Bu Lediana. Kita itu beragama Katolik tidak boleh bersifat kejam gitu ya. Kemarin itu standarnya Yesus begitu. Tidak mudah kalau tidak marah. Saya sendiri juga merasa tidak mudah kalau ini anak ini bodoh sekali, ini bagaimana. Tapi emang itu pilihan kita. Kita itu standar kesehatan mentalnya itu Yesus. Pak Vincentius Tanggal, gimana Pak? Misalnya ada kasus yang sama. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Maaf ya Pak, tadi saya nimbrung di kelompok yang pertama karena ntar nggak ada waktu. Harusnya saya jam 5 sore. Oke, silakan. Ya. Kalau yang dari kasus yang kami alami, membutuhkan ya dari kita sendirinya itu sebagai guru agama itu tidak langsung mencat anak itu Pak, butuh pendekatan secara pribadi.
pada anaknya, bagaimana daya tangkap belajarnya dia, dan bagaimana kelakuannya dia, dan mencari sejauh mana lebih dalam anak itu. Itu yang saya alami selama ini. Tidak saya langsung mensamaratakan kepintaran anak, nggak mau. Saya seperti itu, saya harus mencari solusinya anak ini, kira-kira tipikalnya itu belajarnya dia itu seperti apa, dan daya tangkapnya dia itu seperti apa. Karena terus terang, di sekolah saya juga bukan sekolah yang anak-anaknya itu yang pintar-pintar semua. Ada yang anak ADK-nya, ada yang daya pemikirannya rendah, dan ada yang tinggi sekali. Ya itu kita perlu pendekatan secara pribadi. Kalau anak kita anak yang disabilitas itu kita pegangnya seperti apa ya. Tadi benar yang kata Bapak ya, harus kita sebagai guru agama itu harus kesabaran kita itu dilatih atau diuji. Tapi ya kadang sebagai manusia biasa juga, manusia lemah juga, yang keterbatasan itu ada batasnya, Pak. Kayak misalnya anak-anak yang bandel udah dibilangin sekali, 2 kali, ya tetap ngelakuin lagi sama-sama terus. Saya lagi ngawasin sekarang itu anak-anak yang misalkan suka ngejudge temannya di dalam itu berkali-kali. Mau nggak mau saya harus kerjasama dengan guru bagian kesiswaan itu untuk menulis ayat Amsal itu dari ayat 1 sampai berapapun itu Amsal mereka itu sampai sebisanya mereka. Itu sih Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi siapa nih Pak? Ini kan namanya nggak ada. Vincentius. Ya, terima kasih Pak. Ada Pak Agung nih. Saya mau tanya Pak Agung nih. Meneladani itu apa namanya? Tadi Pak Tangga betul. Kita tidak bisa terlalu lembut ya, karena Yesus sendiri juga tegas tuh orangnya tuh. Yesus tuh bukan orang yang ya yes man juga bukan. Dia tegas juga. Kadang-kadang balik meja juga di baik. Misalnya Pak Agung ada anak bandel miskin lagi. Gimana tuh Pak? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan untuk sekaligus saya sharing dengan pertanyaan ini. Banyak Pak, kalau tanya banyak atau enggak? Banyak yang pertama. Yang pertama kalau kita secara khususnya di Belitung Hulu, Kabupaten sekali Pak, agama Katolik itu agak minor Pak. Maka penekanan saya kepada siswa kita boleh minor, tetapi secara kualitas kita harus nomor 1. Itu penekanan saya. Maka dengan penekanan seperti itu saya melakukan upaya pembinaan. Baik di sekolah, kita biasanya di sekolah setiap hari Kamis itu kita melakukan pembinaan jam 6 itu kita sembahyang dulu Pak. Jadi kita sembahyang dulu, latih mimpi ibadah sabda atau doa rosario. Kemudian di kita juga Pak ada yang kita lakukan. Kita ada misa pelajar Pak. Nah, setiap hari Minggu itu kita suruh siswa pergi ke gereja dengan catatan siswa membawa buku dan harus ditandatangani oleh pemimpin umat atau pastor. Nah, ada anak ini yang bandel tadi ini, sembahyang juga nggak mau. Mohon maaf, keterbatasan juga di bawah rata-rata. Tutur katanya juga kurang sopan, sehingga banyak guru mengeluh, termasuk wali kelasnya juga sangat mengeluh bahwa tidak mampu lagi membina, sehingga mau nggak mau tujuan terakhir yang harus membina itu adalah guru agama, bukan wali kelas. Nah, berkenaan dengan ini Pak, kita melakukan pendekatan secara pribadi Pak. Melakukan pendekatan secara pribadi, mulai dari yang lembut, yang sedang, sampai ke yang kasar Pak. Nah, jadi biasanya yang pertama saya lakukan, saya suruh menulis kitab Mazmur dari bab 1 sampai bab akhir, biasanya sanksinya yang berupa edukasi. Karena sekarang kan tidak boleh memberikan sanksi yang berbentuk sifat fisik Pak. Jadi memberikan sanksi yang bersifat edukasi. Kalau membersih WC misalnya kita keluarkan Pak, itu malah senang Pak. Bukannya malu atau sedih, ini malah senang nih. Malah senang dikeluarkan supaya bisa bersih WC. Nah, termasuk hari ini Pak, saya kasih ulangan, anaknya tidak banyak, kelas 12 hari ini ada 12 siswa. Saya kasih 25 nomor, pilihan ganda, itu rata-rata anak itu dapat 20 sampai 23. Nah, anak yang bandel ada 2 orang ini Pak, itu cuma dapat 16. Jadi nggak tuntas secara ininya, secara pengetahuannya. Akhirnya sambil saya tersenyum, saya pegang perutnya, makanya Bapak bilang dengarkan nasihat, belajar
Tapi mereka tahu saya tidak marah, walaupun dalam hati saya sedikit marah itu. Karena disuruh belajar nggak mau, saya cubit perut sambil tersenyum. Reaksinya tidak marah mereka. Mereka tahu bahwa sebenarnya itu bentuk saya mengasihi, hanya mungkin bentuk fisik. Dan kadang-kala Pak menghadapi anak seperti ini, ada rasa jengkel, rasa cemas, rasa bodoh, tetapi kadang-kadang ketika mau mengabaikan Pak, merasa juga bersalah Pak. Nah ditambah lagi kan ada keluarganya, dia tinggal dengan bibinya, dia anak dari Kabupaten Sintang Pak, sekolahnya ke Skadau, Blitanghulu, ke pelosok lagi kan, bibinya kan masuk Islam Pak, pindah. Nah maka saya berusaha melakukan pendekatan. Kalau kamu malas, saya bilang nanti kamu juga meninggalkan Yesus jual iman. Tapi itu tadi Pak, biasa saya melakukan pendekatan, anak-anak ini main futsal, saya temani, ikut mereka main. Tapi ada kerap kali juga anak-anak seperti ini Pak, tidak bisa menjaga batas atau jaga jarak. Karena kita akrab tadi melakukan pendekatan, tapi mereka malah ngelonjak. Nah, itu yang saya alami Pak, karena memang saya sebenarnya agak keras Pak, makanya ada 3 trik yang bisa saya lakukan, dari lembut, sedang, ke keras. Kalau udah ke keras tuh, itu memang kadang ya baru-baru saya dulu mengajar Pak, itu pernah saya nantang siswa diajak petinju Pak. Tapi puji Tuhan udah sekarang ya udah nggak pernah lagi aja siswa bertinju sih. Kalau dulu iya Pak, siswa nantang, lalu kalau kita ajarin mereka, nasihatin, mereka malah nantang balik tuh, memang saya tarik maju itu. Kalau sekarang sih udah agak mulai bisa menurunkan reda itu Pak. Terima kasih Pak, begitu. Terima kasih Pak Agung, ya Gregorius. Jadi saya lanjut lagi. Kita sampai pada kesimpulan Bapak Ibu, sudah jam 3 ini di tempat saya. Pada intinya nanti saya bagi materinya Bapak Ibu. Psikologi perkembangan Kristiani pada akhirnya mau mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi apakah kita sebagai guru agama, sebagai katekis itu pikirannya sejalan dengan pikiran Yesus tuh. Kalau marah tadi bilang Pak Agung, apakah asal marah atau kita sudah bisa mengendalikan emosi? Karena Yesus, semarah-marahnya Yesus, dia tidak merugikan orang periferia. Yesus tidak pernah membuli orang-orang pinggiran. Periferia itu pinggiran Bapak. Kalau yang lain itu melempar pelacur tuh. Ini pelacur Bapak Ibu. Pelacur kan rendah, yang paling rendah tuh. Yesus itu mengampuni dan bahkan mengangkat derajatnya. Kalau yang lain tuh mengejek orang kusta, orang kafirnya mereka tuh orang Samaria. Yesus malah beri contoh orang Samaria itu juga bisa baik hati. Jadi Yesus tuh selalu mengangkat derajat periferia, orang-orang pinggiran. Maka ini yang mau saya highlight ya Bapak Ibu dalam psikologi perkembangan Kristiani. Kejiwaan kita, artinya pikiran, perasaan, dan perbuatan sejalan dengan Yesus lah. Ini pesan, walaupun berat, ya berat. Pak Agung masih bisa mengendalikan emosi. Saya itu kadang marah-marah juga Pak. Ini anak saya kenal orang tuanya, ini kok orang tuanya baik, kok anaknya kayak gini nih ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Tapi kan sekali lagi kita itu 5 tahun Pak baru bisa menentukan emosi. Nah ya sudah. Kita itu acuannya pikiran Yesus, perkataan Yesus, perbuatan Yesus. Ini bisa minimal mengingatkan kita bahwa kita guru agama nih, guru agama Katolik lagi nih. Jadi kita semakin belajar untuk membaca lagi apa tuh pikiran Yesus tuh pada murid-murid kita, pada anak-anak orang ini. Apa tuh perasaan Yesus nih yang mau mengasihi anak-anak bandel ini, anak-anak pinter ini, anak-anak miskin ini, anak-anak kaya ini. Apa tuh perbuatan Yesus jika misalnya ada masalah-masalah yang kita hadapi di keluarga, di sekolah, dan seterusnya. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah atau menyinggung. Ya. Semoga hidup Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Senyum dulu dong. Amin. Senyum dulu. Baik, saya kembalikan kepada Pak Galan. Terima kasih Pak Galan. Sayang waktunya terbatas Pak. Mohon dibagi Pak materinya Pak. Baik, terima kasih. Bisa tanya jawab atau gimana Pak Greg? Nanti sesi selanjutnya karena ada sesi 2 loh. Ini sudah jam 16. Oke. Bapak Ibu kalau misalnya sesi 2 dengan peserta yang beda Pak.
Ya, sesi 2 nanti bisa bilang Pak Galan, mungkin STPK memfasilitasi. Karena memang ini materi yang panjang sebenarnya Pak Galan. Ada 4 SKS tuh kalau di bahasanya. Jadi Bagilah materinya, Pak. pengantar saja. Begitu ya. Itu ya. Cukup Boleh kirim materi nanti Pak. sekian ya berarti. Pak Greg masih tetap keren Oke, seperti Pak. dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya atas Terima kasih, Pak. kehadirannya. Kasihnya ya, Mari Pak. kita Terima kasih, Pak. Titip salam. tutup bareng dulu ya. Terima Tutup kasih, bareng dulu. Terima Nah, kasih, ditutup Pak. on cam dulu. Kan saya on cam dulu. Oke, sudah. Jangan ditutup. Keluar dulu. Kita foto dulu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Foto dulu, Bapak. Pak, Ibu penutup foto dulu, juga, Pak. Bapak Ibu Pak. foto dulu. Nah, 1, 2. 1. Sekali lagi. Ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Selamat sore. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih, Pak. Selamat sore. Kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Kita lulus Selamat semua. kemari. Dadah. Damang kalam nih kita kuat. Sampai kita lulus semua. Selamat sore Bapak Ibu. Kami damanya. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman. Orang kita punya. Kasih. Wah. Orang kita punya. Jangan lupa minum kopi. Jangan lupa minum kopi. Siang betul. Selamat siang. Lori nanti. Oh Lori. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Galang. Ngomongan namanya dadangan-dadangan. Selanjutnya. Terima kasih juga Bapak moderator. Pak, pas kita tadi Terima kasih. Galang ikuti Zoom ini tidak ada yang benar-benar bukan lagi. sore. Selamat sore semua. Selamat sore Pak Galang. Ya sekarang. Sore. Sore. Selamat sore. Lagi mana kerja dia Pak? Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baca orang aku ada nong tagah jika kamu. Satu dong. Saya capek orang. Apa belinya? Kema. Agung, Gergoris Agung. Izin keluar, Pak. Agung dari Sekadau, Kalimantan Barat. Anda mengingat saya? Ada Bang Melano. Pak Melano dari Sekadau. Dengan Sunai. Izin keluar teman-teman. Atau beli mie itu, mie apa? Tugas di lingkung. Agung, Gergoris Agung tugas ini. Hai Kak Ermina, apa kabar? Gung, udah selesai Gung. Kak Ermina. Itu Gung ah. Iya. Halo, Li. Hai kabar Kak? Baik. Ya belakang. Hai Kak Ermina. Hai Marsiana, Marsiana juga. Apa kabar Musai? Hai Dingkayuti, Dingkayuti. Bapak Ibu, mari kita keluar karena kayaknya link ini akan dipakai lagi kayaknya. Linda. Terima kasih. Izin keluar ya. Ya. Izin keluar. Pak izin keluar. Nah, keluar juga aku. Kalau kepala.
Dadah. Saya ada itu dadah. Kalau Dadah. Dek Oi. Dadah. Sama dok keluar Lin. Hai, Kak Er. Oi, Dek Cute. Oi, Ahe. Kan Kak Bawang. Medok keluar, Kak Er. Kak Ermina medok keluar. Medok keluar, jadi ngobrol dulu Kak Dian, mumpung ada. Tunggu liburan. Bapak Ibu, sesi pertama udah selesai kah? Nomor dulu. Ini tes nomorku Kak R, Kak grup poin nak tamu nomor kita. Kalau pengen ambil nomornya Kak grup. Oh. Nak tamu kemarin. Salam Uje. Salam lah Kak Uje. Uje jomblo nunggik kaulin. Ada ya deket nyamana Welita tepitok. Ada. Ada. Oh, laki Bipitok dah meninggal, baru nikah. Ada Riko Alis Mataki. Oh, iya, Mbak. Gaje alis duit kau alis. Antawang gila kita antaba macam. Bahasa roket Natal balin. Ane banai. Oh, bahasa saya bahasa lo. Kakek anjang lagi. Kakek anjang dah anak ke. Dites buah nomor, dites. Saya nomormu juga, saya Marsiana. Aku cari di grup tuh ndak ada nomormu. Ada di situ. Kalau punya Linda tuh udah ketemu, aku carinya berkali-kali ndak ada tuh punya. Ada. Kemana hilangnya gajah? Hilang ke Sekadau kali. Ada di situ di grup itu. Dek Cute. Tadi kayaknya masih nge-gym kok tiba-tiba rajum. Pai, di mana? Jaga body dengan nempet yung. Nge-gym lah. Aduh. Halo. Halo. Sini lamen Kang Bawang lagi. Ya, gitu nanti. Tunggu libur. Ya, nanti liburan ke sini ya. Libur lebaran ya. Oh, libur lebaran ke sini Kak Dek Cute. Mau konti nanti libur lebaran. Oh, iyalah, mainlah nanti ke rumah kakak ya. Bang Simbolon. Bang Simbolon, apa kabar? Nah, Bang Bolon dah tidur. Bang Bolon dah tidur. Tidur tak Bang Bolon? Dah tidur Pak dosen diri. Dah latih Bolonnya. Bang Yohanes Teddy. Latih kayak Bang Bolon. Bang Yohanes Teddy ya ke kamar kita. Baik, baik. Lin, dapat 3 kali apa kau, Lin? Puji Tuhan udah. Mohon doa kami paruh waktu, Lina. Entah kok. Pak Sujud, kenapa bingung Pak Sujud? Coba. Dek Cute, coba dulu kakak tes. Coba dulu kakak ngajar di Putus Sibo ya, Dek. Sudah, tidak mau kan Putus Sibo kemarin? Itulah. Sampai kakak. Cobalah kemarin di Putus Sibo katanya. Hai Rupina Sia. Ujungnya kami Dek. Hai kabarnya Rupina. Waktu kan Bahas tentang apa kita hari ini? Bahas tentang nostalgia alumni STP. Baik. Reuni. Ori. Tapi yang di sini aman kan? Aman keluar semua. lagi, keluar. RPP Ada dengan yang itu. masuk. Mulyadi, Kak Mulyadi, hai kabar. Olin. Oi. Sarung untuk uji. Senyum Bang Bolon. Serius gak Dek Tias nih, Cih Tias? Senyum Bang Bolon. Anak itu. Senyum lah Dek Tias. Apa kabar? Tuh. Omar, Omar ngopo koratnya sedang Mbak? Siapa yang bilang Dek Tias? Siapa? Kak Linda, Dek. Kak Linda. Jangan pakai bahasa alam ya. Kak Linda. Linda Iya. Kafe. Apa saya, Dek? Linda
KP1 KP kita lah, KP3 kelas kita. Iya. Udah seksi Bapak kayaknya Bapak Toras. Udah selesai Kak Jumnya nih Kak? Udah. Oh, udah. Kita kan lagi mau nostalgia di sini nih. Yuk, Bang Edi Mancuk, apa kabar? Sesi kedua nih orang Kabar baik. Yosafat. Hai. Siapa nih ya? Kok ngabsen masih hafal namanya ya? Nama Yosafat nih kayaknya masih kayak wajah-wajah kawan kami dulu nih. Oh, Bu Irmina. Oh. Di mana posisi sekarang? Di Saya kota ada? Bang Bolon, wah lumpat lah Bang Ame tidur mandi siang ngabut. Nah, Pak Golong kali Pak si Bolon gua, abut dingin barang besar. Salam kenal yang dari Palembang, Bapak SMA Negeri 2. Halo Dede. Sesi 1 sudah selesai, Pak. Sesi 1 sudah selesai. Sekarang sesi 2. Dadah Rina. Dadah semuanya. Marsiana, Kak Ermina, Bang Yosafat, Simbolon, Lucia Hartias. Dadah. Ya. Bahaya Bang Mulyadi. Selamat sore semuanya. Sore juga. Rupina Sia. Oke. Dah. Dah. Selamat sore juga semuanya. Kami ini mati lampu. Keluar dulu, Bu. Yang penting bisa akses, nah apa mati lampunya. Kami di sini hujan terus. Puji Tuhan berarti. Kami juga hujan terus nih. Hujan terus di sini. Baik, Bapak Ibu, saya izin sebentar. Oke, Bapak Ibu, saya izin sebentar ya. Ini sesi 2. Selamat datang Bapak Ibu guru. Tadi Pak Galan izin mau pulang itu dia, harus kejar kereta. Maka saya buka saja. Di sesi 2 ini temanya adalah psikologi perkembangan dan kaitannya dengan iman. Karena Bapak Ibu guru kan guru agama. Tapi saya tanya dulu nih, kelihatannya sinyal saya tidak. Ini, suara saya jelas kah Bapak Ibu? Atau putus-putus? Jelas. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Ya. Ya sudah. Oh, di sini juga hujan Bapak Ibu. Bapak Ibu hujannya deras kah? Jaringan putus. Ini lumayan ya. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Pak Gregorius Darwijayoko. Sabar ya. Baik, saya mau izin dulu di mute all ya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Darwijayoko. Saya ditugasi oleh STPK untuk mengisi sesi ini, psikologi perkembangan iman. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Saya mohon Ibu Julita Nene, apakah bisa on mic? Pimpin doa sebentar, Bu. Bisa kah? Halo? Halo, selamat sore Bapak. Ya, Ibu Julita silakan. Ada tahu? Hah? Ini nih. Sabi ayun tahu.
Ses. Halo, Bapak Ibu. Selamat sore Bapak. Jaringnya Pak, Bisa dengar suara jaringnya saya, kurang Kak? bagus. Oh, sebentar ya. Apa tuh dari sangat rugi gitu Nah, ini nih, sebentar. Aku mau ngambil dah. Aku mau ngambil dah. Kak Yohanes, apakah bisa stop share screen? Pak Yohanes share screen ini. Jadi Mancuk matikan touchscreen-nya. Inggris. Baik, baik. Ya sudah. Sebentar. Ya kalau hujan begini Bapak Ibu ya, apa namanya? Sinyalnya semoga lancar ya. Saya coba tes dulu ya. Halo Pak. Siapa ya? Pak Simbolon, bisa dengar suara saya Pak Simbolon? Yuni Sara, bisa dengar suara saya kak? Pak Simbolon coba bersuara Pak Simbolon. Oh, suaranya kecil sekali. Bu Yuni Sarah, bisa dengar suara saya? Satu lagi. Kedengaran, Pak. Oke, Pak Mulyadi. Tuh juga deh. Tuh, buat aku. Lagi Kedengaran. Terus sebagian loh. Pak Mulyadi, tadi sudah dengar belum? Terputus ya tadi. Kedengaran, Pak. Ya? Sekarang kedengaran. Tadi sudah doa belum ya kita? Oh, belum. Oh, Pak Mulyadi Ini mungkin bisa kan? Siapa tadi ibu tadi itu? Oh, Gimana, ini. Pak? Sudah pembukaan sebentar, Pak. Silakan. Oke, baik. Baik, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, guru hebat seluruh tanah air, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini tadi, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama di Zoom ini untuk membahas tentang psikologi. Kiranya Bapak Engkau dapat menyertai kami, memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir kegiatan ini nanti. Segala doa ini kami haturkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Oke, Bapak Ibu, saya langsung ya. Karena rupanya sinyal ini takutnya kalau tidak sampai. Baik, jadi tema kita hari ini adalah psikologi perkembangan berbasis kristologi. Jadi bukan psikologi perkembangan berbasis teori-teori yang normal gitu ya, tapi berbasis kristologi. Teori normal seperti apa Pak? Misalnya Freud, misalnya Erikson, misalnya ya teori-teori psikolog itu. Saya memang sengaja. Oke, kamu kenal. Benar, karena pesan dari Suster Teresia Neumann-Derung, dia dosen di IKI Malang. Jadi kami membuat PPT ini.
untuk guru-guru PPG itu. Terutama guru-guru PPG yang mungkin lagi berproses dalam kesejahteraan dirinya, baik secara ekonomi maupun kesehatan mental. Mari kita mulai. Psikologi perkembangan berbasis kristologi. Wah, kok macet nih. Bentar. Ya, ini dia. Akhirnya bisa ya. Jadi Belum, Pak, belum. psikologi Kristiani berbasis kristologi itu ada 3 hal yang mau saya jelaskan. Tapi kita pelan-pelan aja. Sebisanya ya. Satu, pengertiannya, pengertian psikologi dan pengertian berbasis kristologi. 2, penerapannya. Dan 3, hakikatnya. Yang pertama pengertian dulu. Jadi ada 2 kata nih yang diajukan. Satu psiko, 2 logi, psikologi ya. Psiko itu artinya jiwa. Dari kata psike. Logi itu artinya ilmu. Jadi ilmu tentang kejiwaan. Masalahnya, Bapak Ibu, kalau kita bicara kejiwaan dalam ilmu ilmiah, maka bukan jiwa yang kemudian menjadi roh. Tetapi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang diperbuat. Jadi kalau kita bicara psikologi itu, yang bisa diukur perbuatannya, ada 3 hal. Pikirannya kah, perkataannya kah, dan perbuatan. Nah, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu yang menentukan perilaku manusia. Kalau kita bicara, kalau psikologi berbasis Kristiani, Pak, maka psikologi berbasis Kristiani pada akhirnya adalah apakah psike kita itu menuju Kristus? Apakah pikiran kita itu sejalan dengan Kristus? Apakah perasaan kita itu seperasaan dengan Yesus Kristus? Dan apakah perbuatan kita itu senada dengan perbuatan Yesus Kristus? Kita beri contoh nih. Kita beri contoh yang paling gampang. Ajaran Yesus yang terkenal itu adalah kasihilah musuhmu. Bapak Ibu misalnya disakiti oleh entah teman guru kah, entah teman siapa kah, difitnah kah, atau disakiti keluarganya gitu ya. Diampuni nggak tuh? Kira-kira nih, kalau ya siapa ya? Misalnya Pak Simbolo nih yang sudah siap. Gimana Pak? Siap. Misalnya ada rekan guru yang mau fitnah Pak Simbolo nih. Pak Simbolo itu tahu nggak, dia tuh selingkuh nih sama istri teman saya gitu misalnya. Diampuni nggak dia tuh? Mengampuni sih Pak, tapi dalam tempo yang lumayan panjang Pak. Oh, jadi ada waktu ya? Ada Ya. durasi, tidak bisa Ada durasinya ya. langsung mengampuni. Kalau Ibu Nur Meliana Nasution, ada rekan kerja gitu yang mungkin memfitnah Ibu. Nur Meliana itu korupsi itu. Nah, teman-teman percaya, diampuni nggak dia? Gimana Bu Nur Meliana? Iya Pak, nggak dengar suaranya Pak. Tidak dengar ya? Putus. Kalau misalnya Ibu Eliana Samarai difitnah oleh rekan kerja, diampuni nggak Bu rekan kerja itu? Diampuni, Pak. Diampuni, ampuni Dengan ya. jangka yang panjang. Oh ya. Saya mau angkat kasus yang nyata nih dari teman saya, guru SMA. Jadi dia itu ditinggal oleh pasangannya, istrinya. Istrinya rupanya selingkuh sama orang lain. Saya tanya, Bapak mengampuni ya? Waduh, susah Pak. Mau saya harus menghidupi anak-anak kok. Ya. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Tapi misalnya terjadi pada kita nih. Pasangan Bapak Ibu, semoga tidak terjadi ya. Tapi misalnya nih, selingkuh.
Diampuni nggak tuh? Pasangan Bapak Ibu selingkuh. Misalnya Bu Veronica nih, semoga tidak terjadi ya. Bu Veronica gimana? Sudah punya suami, sudah punya pasangan atau gimana tuh? Tuhan. Misalnya tuh, Diampuni, diampuni Pak, tapi dalam jangka ampuni begitu saja. ampuni Pak. Diampuni Pak, hanya saja memiliki syaratnya. Nanti Syaratnya apa tuh? suku psikologi sih ada psikologi dulu. Syaratnya potong kepalanya. Cinta bersyarat ya. Iya, iya, iya. Misalnya nih, Hona terus hona. atau Bapak Ibu chat dulu. Coba saya mau tahu nih. Bapak Ibu chat ya. Jika misalnya nih, saya tanya tuh. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi yang saya katakan ini kisah nyata ini. Tapi semoga tidak terjadi di keluarga kita ya. Kisah nyata ini. Misalnya orang yang kita sayangi mengkhianati kita, apakah Bapak Ibu guru agama Katolik ini mengampuni dia? Tuh, silakan jawab tuh di kolom chat. Saya mau tahu jawabannya. Studi kasus nih, berdasarkan kisah nyata teman saya. Silakan. Jadi sekali lagi, kita itu kan sepikiran, seperasaan, seperbuatan dengan Yesus. Ya, itu beratnya guru agama tuh. Maka langsung Ganti aja Pak, ada salah diganti. satu nih. Maaf Pak, saya tidak mengampuni gitu ya. Emang manusia bagaimana lagi? Tidak Pak, maaf Pak, saya tidak mengampuni. Diampuni nggak ya? Yang lain gimana tuh? Bu Yanuari Gulo, silakan, coba sharing. Baik Pak, secara pribadi kalau seseorang itu memberikan sesuatu hal yang tidak benar bagi saya, sulit bagi saya mengampuni orang tersebut. Tetapi kita diajarkan sebagai sesama manusia dalam benar. ajaran kita, Yesus Kristus. sebagai pengikut Kristus harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Maka tidak semudah aja untuk mengampuni orang tersebut, tetapi saya harus ada prosesnya. Dia harus menyelidiki terlebih dahulu apakah benar sesuai yang dia nyatakan atau tidak. Jadi bagi saya tidak mudah untuk mengampuni orang tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanuari Gulo. Oke, proses tuh. Iya, aku enggak. Tapi sekarang saya tanya, ada nggak ya punya pengalaman Lagi di posisi itu. pengalaman seperti itu? Bu Yunisara, silakan Bu Yunisara. Kian enggak. Tapi kan udah masuk Kalau dalam pengalaman saya sih Pak, karena ajaran kita cinta kasih, secara manusiawi saya itu tidak bisa memaafkan kesalahan orang itu yang pernah menyakiti kita. Tetapi karena ajaran kita cinta kasih, jadi kita juga harus bisa menerima dan memaafkan dengan pelan-pelan. Walaupun terkadang itu misalnya ketemu dengan orangnya, rasanya tuh kalau ingat dia itu gimana dengan kita tuh, jadi kita tuh merasa uh, jujur sih hati itu masih ada sakitnya. Tetapi karena kita itu tuntutan kita, ajaran kita cinta kasih, kita itu belajar dari situ. Nah, sehingga pelan-pelan seiringnya waktu, dengan sendirinya rasa sakit itu maunya pulih. Begitu Pak pengalaman saya. Yunisara sudah berapa tahun tuh mengampuni yang bersalah Hah? pada Ibu? Sudah berapa tahun? Berapa lama? Hampir mau 6 tahun. Ada akibatnya nggak bagi Ibu sekarang? Dulu ketika benci itu, dulu ketika saat benci sama sekarang itu, apakah ada proses pendewasaan iman gitu? Menurut Bu Yunisara? Yang saya rasakan begini, dari fisik saya ya. Ya. Dulu tuh karena saya misalnya terlalu baper, terlalu apa-apa itu ambil hati gitu kan, ndak dibawa dalam doa gitu kan, hanya mengandalkan manusiawi gitu kan, mengandalkan diri saya. Dulu tuh badan saya kurus.
kecil badan saya. Setelah seiringnya waktu ini sambil misalnya walaupun misalnya pergumulan saya itu ketemu dengan orang yang seperti itu yang membenci saya misalnya ya. Tetapi saya itu selalu bawa dalam doa, Tuhan, saya sesungguhnya tidak mampu, tidak sanggup, namun hanya Engkaulah yang bisa hadir dalam diri saya untuk saya menjalankan hidup ini. Sampai saat ini puji Tuhan karena terus saya mau mengampuni atau mau memaafkan orang lain sehingga hati saya yang untuk sakit itu untuk ke orang yang tersebut hilang sehingga saya itu ada kebahagiaan tersendiri dan karena kita bahagia itu kita mau makan apa selera mau makan tuh lebih kuat sehingga badan saya sekarang makmur. Itu yang saya rasakan Pak, dampak positif dan negatifnya tuh. Begitu Ya, ya terima Pak. kasih Bu Yuni Sara, terima kasih. Ya. Jangan-jangan sakit hati Apa yang sama dikatakan mantan Bu ya. Yuni Sara itu, Ya. memang di dalam kajian psikologis ada, ini yang mau saya lanjutkan ya. Psikologis itu ada yang namanya psikosomatis. Psiko itu dari psikis, somatis itu dari badan. Jadi apa yang dirasakan psikis itu bisa berpengaruh pada badan. Kalau Bu Yuni Sara tadi mungkin ini ya, masalah makan saja. Tetapi dalam penelitian saya Bapak Ibu, ternyata jika Bapak Ibu punya emosi negatif, jadi emosi dibagi dua. Ada emosi positif, happy, sukacita, apalagi merasa tenang, tentram, itu emosi positif. Ada emosi negatif, benci, dendam, marah, gitu ya. Jika emosi negatif dipendam, itu sebenarnya lama-lama bisa menjadi penyakit yang kronis. Jadi beberapa penelitian saya, ini orangnya tuh makannya sehat, kenapa kok dia sakit ini ya, sakit syaraf gitu. Ini dia orang kaya terjamin secara sistem. Kenapa dia itu kok sakit kanker gitu? Ternyata setelah dicoba diwawancara oleh psikolog-psikolog tuh, dia ada dendam pada menantunya. Dia ada dendam sama sahabatnya yang mengkhianati dia. Dia ada marah sama orang lain. Ternyata itu bertahun-tahun tidak dirasakan menjadi penyakit-penyakit kronis. Namanya di psikologi psikosomatis. Apa yang dirasakan oleh psikis itu berpengaruh pada soma badan. Contoh yang paling mudah itu penyakit MAH, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya MAH, mungkin akan paham bahwa MAH itu tidak selalu karena telat makan gitu. Seperti yang dialami ibu saya sendiri. Ibu saya itu kalau lagi mikir anaknya, gitu, itu sakit MAH dia. Itu di zaman lalu ya, ketika kami hidup susah sekali itu. Atau ada juga yang vertigo atau migrain. Nah, itu psikosomatis. Jadi penyakit soma, penyakit badan itu tidak selalu ditimbulkan oleh virus, ya, tidak selalu ditimbulkan oleh bakteri, tapi bisa jadi karena psikis. Dan rupanya Yesus meminta kita mengampuni musuh itu salah satu aspek psikologisnya ya mungkin supaya kita sehat. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan marah, walaupun butuh proses seperti Bapak Ibu. Ya. Elias Jackson mau sharing, silakan. Sebelum saya lanjut. Silakan, Bang Elias. Baik, terima kasih waktunya. Kalau saya secara pribadi ya, kalau orang yang framing kita itu, ya udah kalau bagi saya tuh biarkan saja mereka framing gimana kan. Saya diam saja. Dalam arti ya daripada kita mau berdebat pun orang yang memframing kita mempertahankan argumennya ya percuma saja dan mau menambah beban pikiran tuh makin bertambah. Maka kalau saya selama ini lebih ya diam dan lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya orang terserah mau ngomong apa. Ya. Ibaratnya masa bodoh lah kan. Karena apa? Saya tuh berpikiran gini. Sebagai orang Katolik itu begini saya pikir. Yesus itu dia menderita itu karena difitnah. Dia itu menderita itu karena apa? Kesalahan manusia.
Ya, saya pribadi berpedoman pada sengsara Yesus, itu yang menjadi kekuatan saya. Jadi ada sesuatu yang orang katakan tidak benar tentang kita, ya jalani. Pandai saja barang itu berproses nantinya. Berproses dalam arti waktu akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ya kita percaya kebaikan itu selalu menang. Meskipun dia tuh kadang nampak di akhir, bukan di awal. Kalau di awal seringkali ditutupi kemenangannya. Bagi saya begitu, Pak. Ya memang secara manusia memang tidak mudah, tapi bagi saya ya udah biarkan saja. Orang mau kita begini terserah. Nanti pandai ya Tuhan itu menunjukkan titik terangnya di mana. Orang yang mau mendengar framing itu nanti pun bisa terbuka pikirannya. Dalam perjalanan waktu itu pasti Tuhan, saya percaya Tuhan tuh pasti membuka satu persatu kebenaran. Gitu aja. Dan kalau secara pribadi lah. Terima kasih Pak, itu saja dari saya. Jadi kalau bagi saya tuh tidak perlu sakit hati. Saya tuh tidak perlu sakit hati. Saya tuh hanya perlu ya udah kalau kita diam dan laksanakan apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita ingin membela diri pun, kalau framingnya sudah masif kemana-mana, ya tetap kalah kita menjadi beban pikiran. Kemudian selain itu ya membatasi diri lah. Membatasi diri bukan arti kita tuh menjauhi dari orang, enggak. Kita membatasi diri supaya orang itu sadar bahwa apa yang dikatakan orang yang tidak benar tentang itu, ya dia salah. Kita mulai membatasi diri, bukan berarti kita mau benci atau apa enggak. Itu saja Pak, dari saya. Baik, terima kasih Pak Jackson. Satu hal yang tadi menyentuh saya itu, yang baik itu akan menang pada akhirnya. Jadi satu keyakinan iman yang menurut saya keren ya. Jadi ada keyakinan kalau misalnya disakiti dan merasa kita benar, kita di pihak Tuhan, yang baik itu pada akhirnya menang, Pak. Waktu yang nanti akan menunjukkan. Nah itu keyakinan itu susah tuh, perlu kesabaran yang tinggi. Terima kasih Pak Elias Jackson sudah sharing. Coba yang lain. Yuli Buku, coba. Oke, makasih Pak. Selamat malam semua. Selamat malam, selamat sore. Saya hampir sama dengan Bapak tadi yang barusan saja bicara. Tapi saya itu ada satu hal kadang Pak, yang saya sering itu, kadang saya bilang begini, kenapa ya orang baik itu kok selalu dibenci oleh orang? Apa sebetulnya yang membuat kita dibenci? Sudah hukumnya, Bu. Jadi kadang ya kita mau membatasi diri, namanya keluarga ya tidak bisa juga untuk membatasi diri begitu. Tapi setelah kita melakukan apa yang sewajarnya kita lakukan, saya selalu refleksikan diri. Ketika saya dibutuhkan saya ada, tetapi ketika saya membutuhkan orang kok mereka tidak ada begitu. Apalagi ketika saya sakit seperti sekarang Pak. Sekarang saya sakit sudah 3 minggu. Mereka tahu kalau saya ada sakit, saya ada masuk opname. Selama ikut PPG saya di rumah sakit. Tapi mereka tahu kalau saya lagi sakit. Mereka datang di kota. Tapi kok mereka tidak kunjung begitu. Apa sebetulnya yang membuat mereka benci sekali dengan saya? Padahal saya barusan saja itu pergi ikut mereka punya acara, apa yang mereka minta saya bawa begitu. Tapi kok mereka tidak menghargai saya sebagai mereka punya keluarga begitu.
Nah, kadang saya bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apakah saya masih bisa dipercaya? Begitu. Atau saya terlalu kaya kah? Atau terlalu pintar sehingga mereka selalu memanfaatkan saya? Hanya pada saat saya sehat mereka butuh, ketika saya sakit mereka tidak ada, begitu Pak. Nah, sampai saat ini tidak ada satupun yang tanya bagaimana keadaan saya. Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Nah, keluarga itu seperti apa sebetulnya yang kita butuhkan? Padahal sebetulnya keluarga adalah penopang sebetulnya. Ya, mendengar Bu Yuli Hona ini, tadi itu Bu, ada yang sharing juga. Pak, saya itu sempat marah sama Tuhan tuh. Jadi saya tuh datang gereja tidak misa, Pak. Jadi saya datang gereja, saya dengarkan khotbah, tapi saya tidak terima komuni gitu. Karena ada peristiwa menyakitkan dia di masa lalu yang membuat dia protes sama Tuhan. Tapi memang masing-masing orang punya garisnya tuh. Rupanya Tuhan juga punya cara ya. Dalam sisi psikologi itu kedewasaan iman tuh ada prosesnya. Paulus menjadi Paulus kan juga bukan proses yang mudah. Dia harus menjadi buta tuh. Nah, dia sempat dikejutkan juga satu teman saya yang tadi sharing tuh. Dia sempat ke gereja tapi tidak komuni 3 minggu. Karena begitu marah sama Tuhan. Karena dia merasa ditinggalkan oleh orang yang dia sayang. Gitu. Ditinggalkan begitu saja, dia marah tuh. Nah, tapi memang prosesnya masing-masing Ibu Yuliana. Semoga nanti mendapat jawaban di saat yang tepat. Memang orang tuh beda-beda. Saya juga pernah punya proses itu, Bu. Tapi jawabannya itu enggak mungkin setahun atau 2 tahun tuh. Jadi agak lama kalau saya. Begitu Ibu Yuli. Terima kasih sudah sharing. Ya, makasih Pak sudah bisa Yohanes Edi. Gimana Pak? Yohanes Edi. Baik, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, kedengaran enggak, Pak ya? Kedengarannya. Nah, kalau menurut saya itu, Pak, setiap manusia itu kan punya karakter yang berbeda, punya karakter masing-masing. Terus setiap manusia tidak adalah manusia yang tidak punya masalah. Baik dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, bahkan dengan keluarga sendiri pasti ada masalah. Hanya bagaimana kita, menurut saya bisa mengatasi masalah itu dengan kepala dingin. Nah, kalau tema kita misalnya yang kita bahas tentang bagaimana kita bisa memaafkan atau tidak, kalau menurut saya Pak itu tergantung Pak, tergantung dari perbuatan. Kalau perbuatan itu misalnya sudah jauh melampaui batasan kita, tentu untuk memaafkan itu memang sedikit perlu waktu yang lama. Tidak bisa kita langsung segera dengan memaafkan orang tersebut dengan ibaratnya membalikkan telapak tangan. Perlu waktu yang cukup lama untuk bisa memaafkan. Nah, namun terkadang untuk lama memaafkan itu kadang-kadang perasaan kita kita juga selesai berbicara. Perasaan kita ini kadang-kadang selalu menghantui, Pak. Ini pengalaman. Memang kalau dah dihantui oleh perasaan untuk memaafkan antara tidak memaafkan itu memang ya itulah tadi yang membuat kita menjadi apa? Psikosomatis namanya. Ya? Psikosomatis, jadi penyakit. Ya, jadi penyakit lah gitu Pak. Ya, seperti yang ada tadi Ibu yang mengatakan bisa membuat pusing kepala, bisa membuat kurus, bisa bahkan makan pun ya bisa-bisa nggak enak gitu. Nah itu kalau pengalaman saya. Kalau untuk sulit memaafkan itu menjadi beban kalau menurut saya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Tapi memang lalu dari sharing Bapak Ibu nih, nah ini nih alias Jackson nih ya, dia tidak tahu dia mantan frater kayaknya ini Pak alias Jackson. Jadi saya lihat ada beberapa SS ini, yang SS ini pasti mantan frater itu. Saya pernah di sana tuh ya. Jadi Bapak Ibu, memang kita tuh masalahnya guru agama Katolik tuh.
kita itu imago Dei. Jadi imago Dei itu jangan hanya Romo, tuh. Kita tuh ujung tombak katekese, kira-kira gitu. Memang ketika saya kemarin ujian proposal, Bapak Ibu, saya disertasi di STFT Malang. Semakin jelas bagi saya bahwa ada pergeseran katekese. Kita itu sekarang guru agama Katolik itu mengajarkan lex credendi, lex orandi. Mengajarkan siapa itu Allah, apa itu doa, gitu kan? Siapa itu Bunda Maria, apa itu doa rosario, apa itu gereja, apa itu koinonia. Jadi definisi-definisi. Lex credendi itu tentang pewartaan gereja, lex orandi itu tentang cara berdoa. Zaman dulu Bapak Ibu, Yesus itu mengajarkan apa? Allah mencintai manusia gitu ya. Kalau Bapak Ibu kemarin di PPG itu saya dengar ada 2 metode pembelajaran. 1 student centered learning, 2 teacher centered learning. Betul tidak? Betul kan? Atau? Ya, betul Pak. Iya kan? Ada student Betul, centered Pak. learning Betul, Pak. dan teacher centered learning. Ya. Yesus itu dulu tidak begitu Bapak Ibu. Karena Yesus tidak mengajar di kelas. Yesus tidak pakai PPT, Yesus tidak pakai media pembelajaran. Media itu human suffering centered learning. Jadi pusat kata Yesus itu pada penderitaan manusia. Dia tidak mengajar di kelas, alih-alih mengajar di kelas, dia mengajar di nelayan tuh, di komunitas nelayan, komunitas petani. Bahkan kaum periferia yang paling periferia itu kaum pinggiran, yang paling pinggir. Orang yang dikafirkan tuh, ada orang Samaria, ada orang kusta. Bahkan mohon maaf, ada pelacur. Jadi Yesus itu human suffering centered. Kita di Dogma supaya student centered learning. Ada pergeseran sedikit. Jadi kita sangat pedagogis sekali, sementara Yesus itu yang penting itu membebaskan orang menderita. Ya, jadi termasuk tadi, makanya Yesus ingin ada pengampunan. Nah sekarang kita kasih studi kasus yang kedua. Tuh. Sekali lagi, psikologi perkembangan itu mencoba, karena kita berbasis kristologi ya, apakah kita sepikiran dengan Yesus, seperasaan dengan Yesus, seperbuatan dengan Yesus. Ini malah mirip-mirip deh. Studi kasus yang kedua. Bapak Ibu itu punya murid yang bandel, yang miskin, yang mohon maaf, bodoh. Sudah bodoh, bandel, miskin lagi. Apa yang Bapak Ibu lakukan berarti? Coba, ya. Kadang-kadang terjadi tuh di kelas saya terjadi. Kalau saya tidak, saya belajar sabar Bapak Ibu untuk apa yang namanya dengan mereka ini. Karena kadang-kadang lucu tuh mereka tuh, udah bandel gitu ya, bodoh lagi. Nah, gimana tuh? Ya Bu Mei, ini Zoom sesi kedua. Misalnya Bapak Ibu punya murid yang bandel, miskin dan bodoh. Gimana tuh? Bu Mei Sartika, ada sharing nggak? Bu Mei Sartika juga. Bu Mei, gimana Bu Mei? Bu Mei Sartika, mendengar Mic-nya suara saya? dihidupkan, Bu. Masih tidur dia tuh. Oh, masih Rosario Bu Mei Sartika. Rosario tuh Mei. Sampai kita tunggu ya. Mikrofonnya diaktifkan, Bu. Oh, dia belum masih hening dia. ya? Karena off cam juga tuh. Tapi dia lesen gitu. Jadi studi kasus sih Bapak Ibu, ada murid kita nih, murid Bapak Ibu nih, dia bandel, bodoh, dan secara ekonomi kurang mampu. Nah, tuh. Saya punya pengalaman Pak. Oke, Pak Simbolon, silakan Pak Simbolon. Pak Simbolon dulu ya. Pengalaman saya ketika ada siswa yang ditegur sekali 2 kali nggak mau nurut itu. Terus lama-kelamaan pas memang di kelas itu tidak ada gurunya. Lalu saya pas ada ada air minum. Air minum itu untuk saya minum ketika saya haus. Lalu lihat anak itu aktif terus, keliaran,
ketika jam pelajaran. Saya suruh dia masuk belajar, ngerjakan tugas. Lalu enggak maulah dia, saya datangilah dia. Dengan spontan saya sembur muka dia berdua. Dia ada dua. Seperti dukun. Saya sembur mukanya. Saya minum air sedikit, saya sembur mukanya. Bukan sedih dia, tapi malah senang itu. Waduh, ngapa pula anak ini? Yang lain pun ikut tertawa. Saya pikir mereka tuh dendam gitu. Rupanya habis saya sembur itu mereka datangi saya lagi. Oh, berarti enggak dendam ini anak, saya katakan. Waduh, saya pikir dia dendam itu. Itu pengalaman saya, Pak. Jadi ada sifat-sifat anak yang seperti itu rupanya. Ya, ya. Jadi saya sebenarnya tidak sakit hati terhadap anak itu, tapi saya ingin dia itu tahu bahwa ini jamnya belajar gitu, masuk dalam kelas gitu. Ya, ya. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak Simbolo. Kita sudah tidak sabar Ya. mereka ketawa ya. Tapi memang Bapak Ibu Ya. paham ya, kalau Bapak Ibu belajar pedagogi, ada anak-anak yang secara mental health itu kurang. Ada ADHD, ada autis, ada macam-macam ya. Belum lagi digabung ADHD plus autis gitu. Jadi emang karakternya unik. Tapi kalau kita bicara sepikiran, seperasaan, dan seperbuatan dengan Yesus, tidak boleh tidak mengendalikan diri begitu ya. Walaupun Pak Simbolon masih mending tuh sembur mulut. Saya juga ada ya pengalaman di luar kontrol gitu. Tapi kita itu kan memang guru agama, gimana ya? Guru agama itu sepikiran, seperasaan. Coba Bu Mei Sartika gimana? Sudah bisa nggak Bu Mei? Oke. Maaf Pak, tadi laptop saya lagi error. Tenang, tenang. Gimana Bu Mei? Silakan sharing. Oke, selamat sore Pak. Sore. Oke, saya mau berbagi pengalaman sedikit. Sebentar. Biasanya kita di sekolah kan pasti ada tuh ketemu siswa yang kurang pintar dan pintar. Biasanya itu kalau manusiawi ya, kalau ada ketemu dengan siswa yang agak kurang itu biasanya. Apalagi saat kita jelaskan berkali-kali dan tidak paham, itu kadang rasa kesal gitu biasanya ada. Tapi berusahalah agak ditahan-tahan, nanti dipanggil sih biasanya saya panggil ada apanya yang nggak ngerti gitu, seperti itu biasanya saya. Pendekatan personal gitu ya Bu ya? Jadi Iya. di luar kelas pendekatan personal. Ya, Bisa tapi apa walaupun tuh, Bu Mei? mereka agak kurang gitu kan, tapi sisi lainnya kelebihan mereka tuh pasti ada. Ya, Betul, betul. Nah itu yang disadari. Terima kasih Bu Mei. iya, selamat sore, terima kasih Ya, juga. selamat sore. Mahasiswa saya ada yang unik lagi tuh. Saya jadi ingat pengalaman mahasiswa saya. Jadi dia tuh magang Bapak Ibu. Magang lalu ada memang waktu itu online toh. Online lalu ada tiga siswa SMA ini. 3 siswa tidak ikut. Ditelepon dia. Kenapa kamu tidak masuk kelas? Dia bilang, Bapak Ibu sabar ya. Saya tidak belajar dulu. Jadi kenapa? Saya mau main dulu Bapak Ibu. Jadi dia mau izin main tidak belajar. Jadi emang ya lalu saya tanya, "Loh, kenapa tuh? Bagaimana yang kamu lakukan pada mereka?" Ya mau bagaimana lagi Pak? Saya menunggu dia sampai bisa siap belajar baru saya mendekati dia. Sampai segitu. Nah, coba cari lagi satu pengalaman sebelum saya lanjut ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan, jadi kan ada gap Bapak Ibu antara kita sebagai guru agama dan Yesus sebagai katekis pertama. Nah, kita mau mendekatkan gap itu tuh. Sebagai guru agama yang manusiawi itu sama Yesus yang sangat pengampun gitu ya, mencari domba yang hilang loh. Ada domba kok dicari itu kan, kalau nggak Yesus nggak ada lagi. Gembala yang lain mungkin masa bodoh gitu ya. Tapi Yesus itu dicari itu domba yang hilang. Kalau siapa ini? Nikodemus Heri, ada nggak Pak Nikodemus? Gimana tuh? Pak Nikodemus? Ada. Ya, Siap. coba gimana Pak? Sharing sedikit ya. Kita mau mendekatkan gap tuh. Yesus yang ideal tuh dengan kita yang mungkin kalau saya tuh tidak sabar nih sama murid yang bodoh, yang bandel gitu. Gimana Pak Nikodemus?
Biasanya kalau kita bertemu murid yang seperti itu, kita lihat dulu karakter lingkungan tempat dia tinggal. Itu menjadi salah satu penyebab anak tersebut, kita tahu kondisi lingkungan mereka itu agak kurang mampu. Tetapi kenapa murid itu bisa bandel, kita susah untuk memberi nasihat. Kemungkinan mereka itu hanya meminta perhatian. Kemungkinan di keluarga mereka agak kurang diperhatikan. Ya, tapi dengan cara yang salah. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Nikodemus. Saya jadi ingat tuh betul. Jadi dulu saya mengajar anak jalanan, Bapak Ibu. Sempat mengajar komunitas anak jalanan. Jadi dia itu anaknya preman-preman begitu. Memang setelah diperhatikan, mereka bisa jadi patuh tuh. Jadi memang mungkin betul juga yang dikatakan Pak Nikodemus. Kalau mereka mengerti bahwa kita tuh sungguh sayang sama mereka tuh, kita pengen masa depan mereka berhasil, mungkin mereka akan bertobat gitu ya. Pak Yohanes Lukas Walijab, gimana Pak? Ada pengalaman? Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Ini kelihatannya Pak Yohanes ini Romo atau Satan nih Pak? Pak. Ya, silakan Pak. Itu bruder. Oh, bruder. Oh ya, aura-aura begini. Silakan. Oh, putus-putus suara itu. Pengalaman saya ini. Iya, pada sini. Iya. Ex frater benar. Lanjut dulu deh. Pak, jaringannya parah ini. Jaringan Tuhan. Coba lagi. Tadi terdengar. Putus-putus ya. Bapak Ibu, putus-putus juga atau tidak? Jelas Pak, punya Bapak jelas. Iya, putus-putus suara. Enggak, maksudnya Pak Yohanes Lukas. Jelas Pak Yohanes Lukas yang putus-putus. Ya. Sinyal Bapak Lukas, Bapak Lukas tuh kali. Ya, sudah. Sinyalnya apa enggak ada? Baik, saya stop dulu Pak Yohanes Lukas, gimana? Siap? Kalau siap, sharing sebentar baru kita. Udah bisa dengar suara saya, Pak? Oke, Bisa. coba. Silakan. Ya. Udah bisa. Udah jelas, Pak. Wah, lanjut dulu Pak dosen, ini jaringannya parah ini. Saya sudah, lanjut dulu ya. Iya. Sinyal Bapak itu ya. Kita menunggu ya. Sinyal terjelas di sini, sinyal terjelas. Ya, Buder, sebentar Buder. Bukan Bapak. Lanjut dulu. Jadi kita sekali lagi. Bapak nih. Bruder. Gap nih. Jadi gap antara Yesus, katekis pertama. Oh, ada bruder. Sore, bruder. Ada brudernya, Bu, kita. Sabar. Sebentar. Ya. Jadi Bapak Ibu, psikologi perkembangan kristologi nih. Jadi kita cari gap antara kita manusia dengan perasaan, pikiran, perbuatan Yesus sebagai guru. Ini mengenai kalau ada domba nih, domba yang hilang di antara murid-murid kita. Kira-kira gimana? Kalau misalnya spontan ya, Martua Pemanik, gimana Pak? Martua Pemanik. Misalnya Pak. Murid, bodoh, miskin, bandel. Gimana tuh? Selamat sore Pak, Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak Bruder. Kalau saya sih Pak, dengan keadaan siswa yang begitu, di kelas kan kadang ini menjadi pusat ejekan dan bulian teman. Ya kan? Kita nggak bisa pungkiri itu bahwa dengan kondisi yang Bapak gambarkan tadi, ya kan udah bodoh, miskin, degil, kan ini menjadi bahan olokan, bahan tertawaan. Tetapi kadang-kadang memang karena mungkin sudah menjadi kebiasaan dalam kelas, kadang kita tidak sadar bahwa itu
salah, ya kan? Menjadi sesuatu yang kita anggap lucu jadinya. Jadi saya pernah menghadapi anak seperti itu, Pak, karena kebetulan latar belakang siswa saya itu ya memang menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah, dan juga kalau dari segi lingkungan tempat tinggal di sini, mereka tinggal di komplek perumahan yang kalau kami sebut rumah liar, ilegal, tempat tinggal ilegal gitu, ruli, begitu. Jadi yang saya alami, seperti gambaran umumnya tadi, mereka di kelas jadi bahan olokan dan tidak tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah. Dan seringkali itu luput dari pengamatan kita sebagai guru. Dan tak sadar kadang-kadang kita ikut terjerumus dalam olokan yang salah tadi, tapi kita anggap biasa saja. Yang pernah saya alami, Bapak, bahwa menghadapi anak begini, dia tidak mengeluh secara langsung, tetapi secara psikologis mempengaruhi dia. Secara psikologis mempengaruhi dia. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari segi pergaulan, dia jadinya ada rada takut untuk bergabung. Ada rada takut. Jadi yang saya tangkap Bapak dari situ, kalau kebetulan pada saat itu saya baru masuk di tempat itu, pindah ke tempat itu, dan langsung wali kelas di situ. Nah, karena saya wali kelasnya, hari-hari bertemu, saya melihat ada kejanggalan, lalu saya coba panggil. Ketika istirahat, saya panggil dia, saya ajak duduk di meja di kelas makan bersama. Ya, prosesnya tidak gampang, Bapak Ibu ya. Prosesnya tidak gampang. Memang anak kecil. Pada saat itu yang saya hadapi anak kelas 3 SD. Prosesnya tidak gampang. Saya tidak bisa mendapatkan alasan dia yang sangat-sangat pasti itu dalam waktu 1 minggu. Saya harus mengajak dia makan, mengajak dia kadang ke kantor, sekalian pura-pura ngambil buku, apa, supaya dia membangun relasi secara emosional dekat dengan saya. Dan dengan sendirinya mengatakan, Pak Guru, sebenarnya saya tidak enak kalau diejek. Itu ya Bapak tadi. Di situ saya tersadar sendiri karena memang dalam proses beberapa bulan itu saya kadang ikut tertawa dengan anak-anak ketika lelucon itu mengarah ke dia, gitu, mengarah ke dia. Maka memang dalam menghadapi anak begini, anak-anak dengan keadaan seperti ini, kita butuh ya sebagai guru memang dalam dunia pendidikan harus punya kompetensi memahami anak ini secara psikologisnya, melihat dia secara. Maka kalau saya melihat kebetulan juga dalam tahun ajaran ini saya kembali dapat penugasan baru, mutasi di tempat yang hampir kualitas kehidupan sosialnya itu di bawah, lebih rendah dari yang saya hadapi sebelumnya, begitu. Maka memang guru sekarang kalau saya merefleksikan lah Pak ya dari pengalaman, saya sebagai guru sekarang ini tak bisa hanya mengajar teori di depan materi sampai selesai, ada tugas, ada PR, asesmen, tugas, nilai, rapot jadi. Karena yang saya hadapi bukanlah sekarang bukan hanya lemah secara intelek, tapi juga lemah secara emosi, sosial, kedekatan emosionalnya, kehidupan sosialnya, dan itu terjadi bukan hanya karena pergaulan sesama, tetapi juga keluarga. Jadi anak-anak seperti itu kalau saya dengan pengalaman yang ada, ditambah dengan posisi penugasan tempat baru yang ada sekarang, saya merasa guru itu bukan lagi hanya sekedar ya mengajar. Dia tidak bisa hanya memilih ilmu pedagogiknya saja, tidak bisa lagi. Tetapi selain pedagogiknya, dia harus bisa ilmu sosialnya, dia harus bisa,
terutama psikologisnya. Apalagi di tengah gempuran perkembangan teknologi sekarang yang sangat masif, tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik dari masyarakat tentang perkembangan teknologi, penggunaannya, tujuannya, manfaatnya, tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik dengan itu. Jadi yang saya rasakan begitu Pak, dan hadir di tengah dia sebagai, kadang tidak harus sebagai guru, tapi sebagai teman. Bercanda dengan dia, berbahasa dengan gaya mereka, sehingga memunculkan kedekatan personal, terutama kedekatan emosionalnya. Karena dengan emosional itu, dekat secara emosional, saya kira yang saya alami, kita bisa memahami psikologis anak dengan baik. Begitulah pengalaman saya kurang lebih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Martua. Baik, saya kira lengkap ya. Yang dari saya terinspirasi dengan Pak Martua tadi. Kalau kita sebagai guru, itu juga perlu membangun support system gitu. Jangan terpengaruh menjadi bagian dari yang negasi sistem. Misalnya ada rekan guru yang mengejek atau teman-teman yang ngejek, kita ikut-ikutan jadi negasi sistem bagi anak yang tadi yang kecil, lemah, miskin, tersingkir tadi. Sebagai guru, kalau kita sekali lagi psikologi berbasis kristologi, Yesus itu melayani kaum periferia, kaum pinggiran. Mereka yang lemah, miskin, tersingkir, itu tidak dibiarkan gagal. Apakah bagi kita guru agama Katolik mudah? Sangat tidak mudah. Saya paham, Bapak Ibu paham. Tapi memang tugas kita di situ. Tugas kita itu sepikiran, seperasaan, dan seperbuatan dengan Yesus. Semoga RPP yang sudah jadi, modul ajaran yang sudah jadi, video pengajaran yang bagus-bagus itu tidak melupakan ada Yesus dalam diri kita, tidak melupakan ada Yesus yang berharap banyak pada anak-anak didik kita, ada Yesus yang mengharapkan kita juga melayani tidak hanya murid-murid yang pandai, tetapi juga murid-murid yang remedi, murid-murid yang bandel, murid-murid yang miskin. Baik Bapak Ibu, sementara itu terima kasih atas kehadirannya. Sudah jam 17.10, saya harus lanjut ke kelas berikutnya. Ini saya mohon izin. Nanti materi akan saya share, paling hanya berapa slide tadi ya, karena gangguan sinyal. Tapi terima kasih atas sharing-sharingnya, kebersamaannya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang begitu Bapak Ibu ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Grace. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak. Sore.